Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan pemirsa sekalian. Pada kesempatan hari ini saya akan coba menunjukkan bagaimana cara membuat soal secara online pada aplikasi Google Drive, atau memasukkan soal menjadi online agar bisa dikerjakan secara online ke dalam aplikasi Google Drive. Namun sebelumnya yang harus disiapkan oleh Bapak, Ibu, dan pemirsa sekalian adalah yang pertama harus memiliki soal seperti ini kurang lebih dalam format Microsoft Word. Kemudian yang kedua yang harus dimiliki adalah email dalam jenis Google, email Gmail tentunya ya, bukan dari Yahoo tapi Gmail. Langsung saja kita mulai langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus masuk dulu ke aplikasi browser, bisa menggunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome. Dalam hal ini saya gunakan Mozilla Firefox. Setelah masuk ke dalam halaman Google seperti ini ya, google.com seperti ini ya, setelah masuk ke dalam halaman Google, maka di bagian sebelah kanan, tampilan sebelah kanan ini ada tampilan pilihan aplikasi yang disediakan oleh Google. Kita tinggal klik saja seperti ini, kemudian kita pilih Drive. Nah seperti ini ada Drive, kita klik ya. Kita tunggu sejenak. Nah akan muncul sebuah halaman baru seperti ini tampilannya. Nah tampilan seperti ini biasanya manakala kita belum pernah atau komputer kita belum memasukkan Google Drive awal, maka muncul tampilan seperti ini. Maka menuju tampilan berikutnya, sebelum menuju tampilan berikutnya, maka kita gulung dulu ke bawah seperti ini agar muncul di sebelah kanan kunjungi Google Drive. Jika tidak digulung ke bawah, menu ini kadang tidak muncul. Kita klik kunjungi Google Drive. Nah seperti ini tampilan. Jika sudah pernah membuka Google Drive, maka tidak ada tampilan kunjungi seperti tadi, tapi langsung seperti ini. Nah, kita masukkan saja emailnya. Setelah memasukkan email, kita klik berikutnya, kemudian kita masukkan kata sandi atau passwordnya. Kemudian klik berikutnya. Ya, kita sudah masuk ke halaman Google Drive. Jika ada perintah simpan, jangan simpan, ya kita klik jangan simpan saja, karena sandi kita tidak perlu disimpan di dalam laman ini. Baik, untuk memulai membuat soal ya, Bapak Ibu perlu perhatikan di bagian sebelah kiri ya, yang saya tunjuk dengan mouse pointer ini. Ini ada tulisan, ada menu baru plus seperti ini. Kita klik, kemudian pilih menu lainnya, kemudian pilih pada Google Formulir, kita klik tanda panahnya, kita mulai dengan formulir kosong seperti ini ya, maka akan tampil lembar untuk mengetik membuat soal ya. Nanti kita bagi dua lembar soal ini, yaitu yang bagian atas lembar identitas dan bagian bawah lembar teks soal. Sekarang kita buat dulu lembar identitasnya. Di bagian atasnya, misalnya kita buat di sini soal semester genap, soal ujian semester genap. Kemudian deskripsinya, misalnya nama sekolah
1 Lampung Utara, tahun pelajaran 2019-2020 misalnya. Kemudian setelah kita buat judulnya bagian atas, kita buat di bagian bawahnya di sini identitas nama, ya. Untuk membuat identitas nama, perintahnya di bagian sebelah kanan ini, ya, kita pilih jawaban singkat, ya, jawaban singkat. Kemudian kita ganti tulisan pertanyaan tanpa judul ini menjadi misalnya nama siswa, seperti itu. Kemudian jawabannya bentuknya teks dan ini wajib diisi, kita aktifkan. Nah, ini wajib diisi. Kemudian setelah nama kita akan tambahkan misalnya kelas. Nah, kelas kita klik tambah ini, ya. Nah, tambah. Untuk kelas jenis perintahnya adalah drop down ini, ya. Nah, kita klik drop down. Pertanyaannya adalah kelas. Nah, kelasnya kita buat misalkan ada beberapa kelas, 10 MIA 1, 10 MIA 2, 10 MIA 3 misalkan, 10 IIS 1, 10 IIS 2, 10 IIS 3. Nah, seperti ini kelasnya sudah, dan jangan lupa kita aktifkan wajib diisi. Nah, seperti itu. Kemudian bagian identitas kita tambahkan lagi, misalnya di sini kita buat nomor ujian seperti ini. Ini sama seperti membuat nama, ya, nomor ujian sama seperti membuat nama. Kemudian kita aktifkan, ya, seperti ini. Kita aktifkan. Di bagian ujung sebelah kanan ini ada titik 3, kita klik, ya. Ini jangan ada yang aktif ketika membuat nama, kelas, jangan ada yang aktif, usahakan, ya, nomor ujian. Kemudian kita buat password atau kata kuncinya atau tokennya, ya. Kita klik plus tadi, ya, sudah. Kemudian kita buat di sini jawaban singkat, ya. Di sini misalnya password, ya. Kita buat password. Nah, untuk password ini harus mengaktifkan validasi ini, ya, harus dicek ini harus aktif jika password. Jika tidak maka tidak bisa difungsikan passwordnya, ya. Jika belum terconteng seperti ini misalnya, nah, maka harus diconteng. Nah, tanda centang maksudnya, ya. Kemudian passwordnya usahakan yang mudah, sebetulnya boleh angka, boleh teks, ya, tapi yang mudah teks saja, ya. Dalam hal ini saya contohkan teks saja. Misalnya teksnya, passwordnya adalah dengan huruf kecil semua, A B C D E F G. Kemudian teks kesalahan khususnya maksudnya pemberitahuan jika pengetikan passwordnya salah. Misalnya ulangi kembali. Kemudian kita aktifkan wajib. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ini kita sudah berhasil membuat bagian identitas pada soal. Ya, sampai di sini kita sudah berhasil membuat identitas pada soal. Baik, kemudian berikutnya kita lanjutkan untuk memasukkan soalnya. Sebelum memasukkan soal ke dalam lembar bagian 2, pertama kita harus mengatur dulu pengaturannya, mengaktifkan pengaturannya. Ada setelan di sini,
ya. Nah, setelan ini ada tiga perintah: umum, presentasi, dan kuis. Pada pengaturan umum kita bisa memilih misalnya batasi satu tanggapan, maksudnya adalah agar siswa yang mengerjakan hanya satu kali mengerjakan saja, tidak bisa berulang. Namun jika diizinkan berulang, ini tidak usah diaktifkan. Kemudian presentasi, acak urutan pertanyaan, ya kita acak, ya. Kemudian kuis kita aktifkan sebagai kuis soalnya, ya. Kemudian responden dapat melihatnya, kita lihat siswa nanti dibolehkan melihat nilai atau tidak. Jika boleh diklik, jika tidak usah. Jawaban yang benar boleh, tidak. Dalam hal ini saya tidak bolehkan semua, ya. Jadi siswa hanya mengerjakan tapi tidak boleh melihat yang benar dan yang salah serta poinnya, ya. Setelah itu kita simpan. Setelah disimpan, kita buat lembarnya di bagian kedua. Caranya adalah klik tambah bagian pada menu di sebelah kanan ini, klik tambah bagian. Nah, ini kita buat bagiannya, ya. Bagian tanpa judul ini kita ganti misalnya soal prakarya, ya, kelas 11. Bawahnya kita tulis semester genap tahun pelajaran 2019-2020, ya. Kemudian kita lanjutkan untuk mengisi soalnya. Kita klik tanda plus di sebelah kanan. Nah, di sini, ya, tanda plus. Kita masukkan soalnya dengan cara mengcopy. Tapi sebelumnya kita tentukan di sini perintahnya adalah pilihan ganda, ya. Pilihan ganda. Kita copy soalnya, ya. Misalnya soalnya dari Microsoft Word yang tadi saya contohkan, ya. Kita copy saja, ya. Ctrl C atau klik kanan copy boleh. Kemudian dipaste di sini. Tempel atau paste, ya. Nomor 1, ya. Jika Bapak Ibu senang menggunakan nomor, boleh menggunakan nomor. Tapi jika soalnya diacak, maka jangan menggunakan nomor, ya. Nanti nomornya ketahuan teracak, ya. Dihapus nomornya. Kemudian pilihannya, ya, pilihannya ini, ya. Pilihannya tidak usah juga menggunakan abjad ABCDE, ya. Nanti kita hapus juga, ya. Copy, kita paste di sini, ya. Tempel, ya. Bisa kita hapus di sini pilihan abjadnya, ya. Jika kita tidak ingin menggunakan abjad A, B, C, D. Ya, mudah sekali, ya, Bapak Ibu. Kita sudah masukkan satu soal, ya. Ya, kita sudah masukkan satu soal. Kemudian kita aktifkan menu wajib diisi. Ini harus diaktifkan, Bapak Ibu, ya. Setelah diaktifkan, kemudian kita klik kunci jawaban, ya. Nah, kita beri poin di sini. Poinnya berapa? Misalnya 10, ya. Kemudian jawaban yang benar misalnya B. Setelah kita beri poin dan kita pilih jawaban yang benar, kita klik menu selesai. Nah, maka kita berada di halaman input data lagi. Ini nomor 1 misalnya. Satu soal yang kita masukkan maksudnya, ya. Kemudian kita tambah lagi soal berikutnya, tinggal klik tanda plus ini lagi. Nah, plus, ya. Kita salin lagi misalnya, ya. Seperti ini. Ya, nomornya kita hapus. Ya. Kemudian pilihannya juga kita masukkan lagi. Ya.
abjad ABCD-nya jika ingin dihilangkan otomatis juga bisa di Microsoft Word dihilangkan, klik balik line numbering-nya maka akan hilang seperti ini ya. Tergantung Bapak Ibu suka yang mana, menghilangkannya di lembar yang mana ya. Kemudian aktifkan wajib diisi, kemudian klik kunci jawaban, kita beri poin, kemudian pilih jawaban yang benar, kemudian klik selesai ya. Terus kita lanjutkan sampai selesai Bapak Ibu. Saya hanya mencontohkan 2 saja ya, saya contohkan 2 saja. Nanti Bapak Ibu dan pemirsa sekalian silakan lanjutkan sendiri sebanyak soal yang diinginkan, seperti itu. Kemudian bila nanti sudah selesai, anggaplah ini sudah selesai seperti ini ya, maka untuk mendapatkan linknya kita harus mengirimnya dengan cara klik menu kirim, kemudian klik menu link atau yang bergambar seperti lingkaran ini ya, klik menu link ya, kemudian kita klik menu perpendek. Nah, maka alamat yang berwarna biru ini ya, ini alamat yang nantinya kita bagikan kepada siswa-siswi. Kita salin ya alamat tersebut, kita masukkan ke lembar yang lain di Notepad atau Microsoft Word, terserah Bapak Ibu sekalian. Di sini saya masukkan di Notepad ya. Jadi ini alamatnya nanti yang akan saya bagikan kepada siswa. Di sini dulu. Baik Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, sampai di sini dulu cara memasukkan soal ke dalam aplikasi Google Drive. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.